Pernahkah Anda merasa seperti ada sesuatu yang menahan Anda dari mencapai potensi sejati Anda? Seolah-olah ada batasan tak terlihat yang membelenggu impian Anda, meskipun Anda tahu di hati bahwa Anda mampu lebih? Di balik pikiran sadar yang sibuk, terdapat kekuatan luar biasa yang sering diabaikan, pikiran bawah sadar. Ia bekerja dalam keheningan, membentuk keyakinan, keputusan, dan jalan hidup Anda tanpa disadari. Namun, bagaimana jika Anda bisa mengakses kekuatan ini, menulis ulang cerita hidup Anda, dan membuka jalan menuju kehidupan yang penuh kelimpahan dan kesuksesan? Perjalanan ini bukan hanya tentang memahami apa yang menahan Anda, tetapi tentang menanam benih keyakinan baru dan merangkul diri tanpa batas. Selamat datang di perjalanan transformasi batin yang akan membawa Anda menuju visi hidup yang selama ini Anda impikan. Bab 1. Kekuatan pikiran bawah sadar. Bayangkan sebuah mesin yang bekerja tanpa henti, siang dan malam, menggerakkan setiap keputusan, kebiasaan, dan emosi Anda, tetapi Anda bahkan tidak menyadari keberadaannya. Mesin itu adalah pikiran bawah sadar Anda, kekuatan tersembunyi yang mengendalikan sebagian besar hidup Anda. Ia menyimpan keyakinan, pengalaman, dan pola pikir yang membentuk bagaimana Anda melihat dunia dan pada akhirnya menentukan hasil hidup Anda. Pikiran bawah sadar adalah seperti lautan luas di bawah permukaan kesadaran. Apa yang Anda pikirkan secara sadar hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, terdapat arus kuat yang diam-diam menarik Anda ke arah yang sudah diprogramkan. Jika arus ini diisi dengan keyakinan positif, ia akan membawa Anda ke pantai kesuksesan. Namun, jika ia dipenuhi dengan keraguan, ketakutan, atau batasan yang tertanam sejak lama, arus itu justru menyeret Anda menjauh dari impian Anda. Bayangkan kekuatan luar biasa yang tersedia jika Anda mampu mengarahkan lautan ini. Bagaimana jika Anda bisa menanamkan pola pikir baru yang mendukung visi Anda? Bagaimana jika Anda bisa memprogram ulang kode rahasia dalam diri Anda, sehingga setiap keputusan yang Anda ambil, baik besar maupun kecil, selaras dengan tujuan hidup Anda? Langkah pertama menuju transformasi adalah kesadaran. Anda harus menyadari bahwa pola pikir Anda saat ini mungkin tidak sepenuhnya milik Anda. Banyak di antaranya adalah warisan dari keluarga, lingkungan, atau masyarakat. Anda perlu bertanya pada diri sendiri, apakah keyakinan ini mendukung saya atau justru menahan saya? Pikiran bawah sadar bukanlah musuh. Ia adalah sahabat setia yang siap membantu Anda mencapai apapun yang Anda tanam di dalamnya. Jika Anda mengisi pikiran bawah sadar dengan keraguan, ia akan mencari alasan untuk membenarkan ketakutan Anda. Namun, jika Anda menanamkan keyakinan akan kelimpahan, cinta, dan kesuksesan, ia akan menciptakan jalan untuk mewujudkannya. Kekuatan ini menunggu untuk diaktifkan. Seperti seorang petani yang menanam benih di tanah subur, Anda memiliki kebebasan untuk memilih apa yang akan tumbuh dalam pikiran Anda. Pilihan benih itulah yang akan menentukan hasil panen Anda. Apakah Anda akan menuai kehidupan penuh keberlimpahan atau tetap terjebak dalam pola yang membatasi? Maka, mari mulai perjalanan ini dengan langkah pertama. Mengenali kekuatan luar biasa dari pikiran bawah sadar Anda. Transformasi sejati dimulai dari dalam, dan setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah awal dari perubahan besar. Bab 2. Benih keyakinan. Keyakinan Anda adalah seperti benih yang ditanam di tanah pikiran Anda sejak dini. Beberapa benih ini ditanam dengan cinta, mungkin berupa kata-kata dorongan dari orang tua atau pengalaman keberhasilan pertama Anda. Namun, banyak benih lainnya datang dari dunia luar, dari norma-norma sosial, budaya, dan pengalaman yang membentuk Anda menjadi siapa Anda hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah benih-benih itu menumbuhkan taman yang indah, ataukah duri yang menahan Anda? Bayangkan kembali masa kecil Anda. Setiap momen, baik atau buruk, meninggalkan jejak. Ketika Anda dipuji karena keberhasilan kecil, keyakinan akan kemampuan Anda tumbuh. Sebaliknya, ketika Anda dikritik atau diabaikan, benih keraguan diri mulai berakar. Tanpa disadari, pengalaman-pengalaman ini membentuk pola pikir bawah sadar Anda, mengatur bagaimana Anda melihat diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Norma sosial dan budaya menambahkan lapisan lain pada pola pikir ini. Mereka memberitahu Anda apa yang mungkin atau tidak mungkin,
apa yang bisa Anda capai, atau apa yang harus Anda hindari. Anda diajarkan untuk bermain aman, mematuhi aturan, dan tidak terlalu bermimpi besar. Namun, apakah keyakinan ini benar-benar milik Anda, atau hanya cerminan dari ketakutan kolektif? Memahami asal-usul keyakinan adalah langkah yang membebaskan. Ketika Anda menyadari bahwa banyak dari kebenaran yang Anda percayai hanyalah cerita yang diwariskan, Anda mulai melihat bahwa cerita itu bisa diubah. Jika masa kecil Anda menanam benih keraguan, Anda memiliki kekuatan untuk mencabutnya. Jika norma sosial menanam benih keterbatasan, Anda bisa menggantinya dengan benih kebebasan. Ini bukan tentang menyalahkan masa lalu atau orang-orang di sekitar Anda. Mereka hanya menanam apa yang mereka tahu. Tetapi sekarang, Anda memiliki pilihan. Anda adalah tukang kebun pikiran Anda sendiri, dan Anda bisa memilih benih baru untuk ditanam. Bayangkan keyakinan Anda sebagai program komputer yang mengatur hidup Anda. Jika Anda terus menjalankan program lama yang penuh dengan batasan, hasilnya akan selalu sama. Tetapi ketika Anda mulai menulis ulang program tersebut, menggantikan keyakinan lama dengan yang baru, hidup Anda mulai berubah. Anda mulai melihat peluang di tempat di mana sebelumnya hanya ada rintangan. Jadi tanyakan pada diri Anda, keyakinan apa yang saat ini menguasai hidup saya? Apakah mereka memberdayakan saya atau menahan saya? Apakah mereka membawa saya lebih dekat ke impian saya atau menjauhkan saya? Dengan kesadaran ini, Anda dapat mulai menanam benih baru, benih yang menumbuhkan keberanian, cinta, dan kelimpahan. Transformasi dimulai ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah pencipta cerita hidup Anda. Masa lalu mungkin menulis bab awal, tetapi pena itu sekarang ada di tangan Anda. Tulis ulang cerita Anda, mulai dari hari ini. Tanam benih keyakinan baru, dan saksikan hidup Anda mekar menjadi sesuatu yang luar biasa. Bab 3. Ketakutan adalah penjaga tak terlihat. Ketakutan seringkali muncul tanpa undangan, seperti bayangan yang mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Namun, apa sebenarnya ketakutan itu? Ia bukanlah monster nyata yang mengancam keselamatan Anda, melainkan penjaga tak terlihat yang hidup di dalam pikiran Anda, memproyeksikan batasan yang seringkali tidak benar-benar ada. Ketakutan bertugas menjaga Anda tetap aman dengan membatasi risiko, tetapi seringkali ia juga membatasi potensi Anda. Bayangkan sebuah pagar tinggi yang mengelilingi taman indah. Di dalam pagar, Anda merasa nyaman, terlindungi, dan terbiasa. Namun taman itu kecil, dan di luar pagar terdapat dunia luas yang penuh peluang. Ketakutan adalah pagar itu. Ia diciptakan oleh pengalaman masa lalu, lingkungan, dan pesan-pesan yang Anda terima sejak kecil. Jangan coba-coba, katanya, itu berbahaya. Tetapi apa yang dianggap berbahaya oleh ketakutan seringkali hanyalah ilusi. Rasa takut akan kegagalan, penolakan, atau bahkan kesuksesan. Ketakutan bisa begitu halus, sehingga Anda bahkan tidak menyadarinya. Ia muncul dalam bentuk keraguan, prokrastinasi, atau rasa tidak percaya diri. Ketika Anda ingin melangkah keluar dari zona nyaman, ketakutan berbisik, "Bagaimana jika kamu gagal?" Atau, "Apa yang akan orang lain pikirkan?" Bisikan ini terdengar rasional, tetapi sebenarnya mereka hanyalah cara ketakutan untuk tetap berkuasa. Namun, apa yang terjadi jika Anda menghadapi ketakutan itu secara langsung? Jika Anda melihatnya bukan sebagai musuh, tetapi sebagai penjaga yang hanya menjalankan tugasnya. Ketika Anda mengenali ketakutan, Anda mulai melihat bahwa ia tidak memiliki kekuatan kecuali Anda memberikannya. Anda menyadari bahwa batasan yang ia ciptakan sebenarnya hanyalah proyeksi, bukan kenyataan. Mengenali ketakutan adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ketika Anda bisa berkata, "Saya melihatmu, ketakutan, dan saya memahami peranmu," Anda mulai merebut kembali kendali. Ketakutan bukanlah tanda bahwa Anda harus berhenti. Ia adalah tanda bahwa Anda sedang mendekati sesuatu yang berarti. Ketika Anda melangkah melampaui ketakutan, Anda membuka pintu menuju potensi tak terbatas. Anda menemukan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran. Penolakan bukanlah kehancuran, tetapi arah baru. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang layak Anda terima. Ketakutan adalah penjaga yang bisa menjadi guru, jika Anda berani mendengarkan. Ia menunjukkan di mana letak batasan Anda saat ini,
dan memberi Anda kesempatan untuk melampauinya. Setiap kali Anda menghadapi ketakutan, Anda memperluas taman kehidupan Anda. Pagar itu menjadi lebih rendah, dan dunia Anda menjadi lebih besar. Jadi, hadapilah ketakutan Anda. Lihatlah mereka apa adanya, bukan monster, tetapi bayangan yang hanya memiliki kekuatan jika Anda percaya padanya. Langkahi pagar itu, dan temukan dunia luas yang telah menunggu Anda selama ini. Ketakutan bukanlah akhir cerita Anda. Ia hanyalah awal dari babak baru yang penuh keberanian dan kebebasan. Bab 4. Menemukan hambatan mental. Setiap orang membawa peta mental yang menentukan bagaimana mereka melihat dunia, tetapi seringkali peta ini dipenuhi dengan tanda-tanda jalan yang salah. Keyakinan negatif yang menyesatkan Anda dari jalan menuju potensi sejati Anda. Hambatan mental ini mungkin tidak terlihat, tetapi dampaknya begitu nyata. Mereka adalah tembok-tembok tak kasat mata yang menghalangi Anda untuk bertumbuh, bergerak maju, atau meraih mimpi besar Anda. Pernahkah Anda merasa tidak cukup baik, atau bahwa kesuksesan hanya milik orang lain? Pikiran-pikiran ini tidak muncul begitu saja. Mereka tumbuh dari benih pengalaman negatif, kata-kata menyakitkan, atau kegagalan di masa lalu. Seiring waktu, pikiran-pikiran ini mengakar, berubah menjadi pola pikir yang tampak tak tergoyahkan. Mereka berbisik di telinga Anda, kamu tidak akan berhasil, atau ini terlalu sulit untukmu. Yang ironis adalah, semakin Anda percaya pada mereka, semakin kuat mereka menjadi. Namun, hambatan mental ini tidak lebih dari ilusi. Mereka hanyalah cerita yang terus Anda ceritakan pada diri sendiri. Bayangkan Anda mencoba berlari, tetapi rantai tak terlihat mengikat kaki Anda. Rantai itu bukanlah kenyataan. Mereka adalah cerminan dari batasan yang Anda tempatkan pada diri Anda sendiri. Dan seperti halnya rantai, mereka dapat dilepas jika Anda tahu bagaimana menemukannya. Menemukan hambatan mental membutuhkan keberanian dan kesadaran diri. Pertama, Anda harus menyadari keberadaan mereka. Perhatikan pola pikir negatif yang sering muncul dalam pikiran Anda. Misalnya, ketika Anda merasa tidak mampu, tanyakan pada diri sendiri, dari mana pikiran ini berasal? Apakah ini hasil dari kegagalan di masa lalu? Atau mungkin ini sesuatu yang dikatakan seseorang kepada Anda bertahun-tahun lalu? Selanjutnya, tantang keyakinan ini. Tanyakan, apakah ini benar? Atau, apa bukti yang mendukung atau menyangkal pikiran ini? Anda mungkin terkejut menemukan bahwa banyak dari keyakinan negatif Anda tidak berdasar. Mereka hanya kebiasaan berpikir yang tidak pernah Anda pertanyakan. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi hasilnya luar biasa. Ketika Anda mulai membongkar hambatan mental, Anda menciptakan ruang baru di pikiran Anda. Ruang ini memungkinkan pola pikir positif tumbuh dan berkembang. Anda mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, bukan sebagai tempat penuh rintangan, tetapi sebagai tempat penuh peluang. Ingatlah, hambatan mental bukanlah musuh. Mereka adalah pengingat akan pekerjaan yang perlu Anda lakukan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Setiap kali Anda menemukan dan mengatasi keyakinan negatif, Anda semakin dekat dengan kebebasan mental. Anda mulai hidup dengan lebih autentik, tanpa dibatasi oleh cerita lama yang tidak lagi relevan. Jadi mulailah perjalanan ini dengan kesadaran penuh. Perhatikan pikiran-pikiran yang muncul, kenali pola yang menghambat Anda, dan tantang mereka dengan penuh keberanian. Anda adalah arsitek pikiran Anda sendiri, dan Anda memiliki kekuatan untuk merancang pola pikir yang mendukung kesuksesan, kebahagiaan, dan pertumbuhan. Melepaskan hambatan mental adalah langkah menuju kebebasan sejati. Dengan pikiran yang terbebas dari belenggu negatif, Anda bisa bermimpi lebih besar, bergerak lebih jauh, dan hidup lebih penuh. Dan ketika Anda melihat kembali perjalanan ini, Anda akan menyadari bahwa tembok-tembok itu tidak pernah nyata. Mereka hanya ada di pikiran Anda. Bab 5. Menulis ulang pola pikiran. Bayangkan pikiran Anda sebagai kebun yang subur. Apapun yang Anda tanam di sana, entah itu benih yang penuh harapan atau gulma yang beracun, akan tumbuh dan menentukan hasil panen Anda. Jika selama ini kebun Anda dipenuhi gulma keyakinan negatif, sekaranglah saatnya mengambil kendali dan menanam benih baru, benih pola pikir yang mendukung kesuksesan Anda. Menulis ulang pola pikir bukanlah sekadar latihan mental.
Ini adalah seni menciptakan kembali diri Anda dari dalam. Pikiran bawah sadar Anda, ibarat taman tersebut, menerima segala yang Anda berikan tanpa bertanya. Kata-kata yang Anda ucapkan, bayangan yang Anda visualisasikan, dan cerita yang Anda ulangi terus-menerus menjadi kenyataan yang Anda jalani. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda harus mulai dengan mengganti narasi batin Anda. Tapi, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah mengenali cerita lama yang sudah usang. Pernahkah Anda mengatakan pada diri sendiri, "Saya tidak bisa," atau "Ini terlalu sulit bagi saya"? Frasa-frasa ini menjadi seperti mantra gelap yang membatasi potensi Anda. Namun, berita baiknya adalah mantra-mantra ini dapat digantikan dengan kata-kata baru yang memberdayakan. Sebutlah afirmasi, pernyataan positif yang diulang secara sadar untuk menanamkan keyakinan baru ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Misalnya, ubahlah, "Saya tidak cukup baik" menjadi "Saya cukup baik," dan "Saya terus bertumbuh setiap hari." Ulangi ini seperti Anda menanam benih, dengan keyakinan bahwa benih ini akan tumbuh menjadi kenyataan. Di awal mungkin terasa janggal, seperti mencoba berbicara dalam bahasa yang baru dipelajari. Namun, dengan konsistensi, kata-kata ini akan mulai mengakar dan menggantikan cerita lama yang membatasi Anda. Langkah berikutnya adalah menggunakan kekuatan visualisasi. Pikiran Anda tidak membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang kuat. Ketika Anda memvisualisasikan diri Anda berhasil, bahagia, atau percaya diri, pikiran bawah sadar Anda mulai menerima ini sebagai kenyataan. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membayangkan diri Anda mencapai tujuan Anda. Rasakan emosi yang menyertainya, kegembiraan, kepuasan, atau rasa syukur. Semakin jelas gambaran yang Anda buat, semakin kuat dampaknya pada pikiran Anda. Namun, menulis ulang pola pikir tidak berhenti pada kata-kata dan imajinasi. Repetisi adalah kuncinya. Sama seperti otot yang diperkuat melalui latihan berulang, pola pikir yang baru membutuhkan pengulangan untuk menjadi bagian dari identitas Anda. Tidak cukup hanya mengucapkan afirmasi atau membayangkan kesuksesan Anda sekali atau dua kali. Lakukan setiap hari, dengan tekad yang sama seperti seorang pelukis yang terus menyempurnakan karyanya. Tentu, akan ada saat-saat keraguan muncul. Pikiran lama mungkin mencoba kembali dan meyakinkan Anda bahwa usaha ini sia-sia. Jangan biarkan suara-suara itu menghentikan Anda. Ketahuilah bahwa setiap kali Anda memilih untuk tetap teguh pada pola pikir baru Anda sedang menciptakan perubahan yang bertahan lama. Proses ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Saat Anda melatih pikiran bawah sadar untuk mendukung Anda akan mulai melihat perubahan nyata dalam hidup Anda. Peluang yang sebelumnya tampak mustahil tiba-tiba menjadi nyata. Hambatan yang dulu terasa tak tergoyahkan mulai runtuh. Anda menjadi arsitek kehidupan Anda sendiri, menciptakan dunia yang selaras dengan impian Anda. Menulis ulang pola pikiran adalah tindakan keberanian dan cinta terhadap diri sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa Anda layak untuk hidup yang lebih baik, penuh dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan kepuasan. Jadi, ambillah kuas metaforis Anda dan mulailah melukis ulang gambaran batin Anda. Hidup Anda tidak ditentukan oleh apa yang telah terjadi, tetapi oleh cerita baru yang Anda pilih untuk ditulis hari ini. Anda memiliki kekuatan itu, dan dunia sedang menunggu untuk melihat karya luar biasa Anda. Bab 6. Meditasi adalah gerbang transformasi. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti bergerak, ada satu ruang yang selalu tersedia untuk Anda, keheningan dalam diri. Meditasi adalah kunci untuk memasuki ruang ini, sebuah pintu menuju pikiran bawah sadar yang sering tertutup rapat oleh kebisingan hidup. Dalam keheningan, Anda tidak hanya menemukan kedamaian, Anda menemukan kekuatan untuk mengubah hidup Anda dari akar terdalam. Pikiran sadar Anda yang sibuk dengan daftar tugas, kekhawatiran, dan rencana seringkali seperti air yang terus bergolak. Namun, di bawah permukaan yang penuh gejolak itu, ada kedamaian yang dalam. Pikiran bawah sadar Anda, tempat di mana keyakinan, ketakutan, dan harapan Anda disimpan. Meditasi adalah jembatan yang menghubungkan kedua dunia ini, memungkinkan Anda menyentuh sumber daya yang tak terbatas dalam diri Anda. Ketika Anda bermeditasi, Anda belajar untuk berhenti melawan arus.
Anda tidak lagi mencoba mengendalikan segala hal di sekitar Anda. Sebaliknya, Anda belajar untuk menyelami arus alami keberadaan. Dalam keheningan, Anda menyadari bahwa Anda bukanlah pikiran yang melintas, melainkan pengamat yang tenang di baliknya. Kesadaran ini membawa kekuatan luar biasa. Ketika Anda tidak lagi terikat oleh pikiran-pikiran negatif atau keyakinan yang membatasi, Anda mulai melihat kemungkinan yang sebelumnya tersembunyi. Meditasi bukanlah tentang mengosongkan pikiran. Itu adalah tentang mengenali pikiran-pikiran yang muncul tanpa terjebak di dalamnya. Ketika Anda duduk diam, perhatian Anda beralih dari dunia luar ke dunia dalam. Napas Anda menjadi jangkar, membawa Anda kembali ke saat ini, ke momen di mana transformasi sejati terjadi. Setiap kali Anda menarik napas dalam-dalam, Anda tidak hanya menghirup oksigen, Anda menghirup ketenangan, kesadaran, dan kekuatan. Dalam keadaan meditasi yang dalam, Anda membuka akses ke pikiran bawah sadar Anda. Di sini, Anda dapat menanamkan keyakinan baru dengan lebih mudah. Visualisasikan impian Anda seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Rasakan emosi yang menyertainya, kegembiraan, rasa syukur, atau kebanggaan. Pikiran bawah sadar Anda akan menerima gambaran ini tanpa pertanyaan, mulai memprogram ulang dirinya untuk mewujudkan apa yang Anda bayangkan. Meditasi juga mengajarkan Anda untuk melepaskan. Anda belajar untuk membiarkan pergi apa yang tidak lagi melayani Anda, ketakutan, kemarahan, atau rasa tidak cukup. Dalam keheningan, Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu membawa beban yang selama ini membatasi langkah Anda. Anda menjadi lebih ringan, lebih bebas, dan lebih mampu merangkul kehidupan dengan tangan terbuka. Transformasi melalui meditasi tidak terjadi dalam sekejap, tetapi dampaknya bertahan seumur hidup. Setiap kali Anda duduk dalam keheningan, Anda menciptakan jarak antara diri Anda dan pola lama yang tidak lagi relevan. Anda mulai hidup dengan kesadaran yang lebih besar, melihat dunia dengan perspektif baru. Meditasi adalah gerbang menuju diri yang sejati, ke tempat di mana potensi tanpa batas Anda menunggu untuk ditemukan. Tidak ada alat lain yang lebih sederhana namun begitu kuat. Duduklah, tarik napas, dan temukan dunia baru yang tersembunyi di dalam diri Anda. Dari keheningan ini, Anda akan muncul sebagai seseorang yang bukan hanya mampu bermimpi, tetapi juga mewujudkannya. Jadi izinkan diri Anda untuk masuk ke dalam gerbang transformasi ini. Jadikan meditasi sebagai praktik harian, bukan sebagai tugas, tetapi sebagai hadiah untuk diri Anda sendiri. Dengan setiap momen yang Anda habiskan dalam keheningan, Anda tidak hanya mengubah pikiran Anda mengubah hidup Anda. Anda membuka pintu menuju versi terbaik dari diri Anda, dan dunia akan bersyukur atas kehadiran baru Anda yang lebih damai, lebih kuat, dan lebih sadar. Bab 7. Menanam benih baru. Pikiran Anda adalah taman. Apa yang Anda tanam di sana akan tumbuh, entah itu bunga yang indah atau gulma yang menghambat. Namun, banyak dari kita tanpa sadar membiarkan gulma negatif berkembang tanpa batas, menghalangi potensi penuh yang seharusnya bisa kita capai. Bab ini adalah tentang mengambil alih peran sebagai tukang kebun pikiran Anda, mencabut keyakinan lama yang tidak berguna, dan menggantinya dengan benih keyakinan yang memberdayakan. Menyadari bahwa Anda bisa memilih adalah langkah pertama. Pikiran bawah sadar Anda tidak membedakan antara benih yang positif dan negatif. Ia hanya menumbuhkan apapun yang diberi perhatian berulang-ulang. Jika Anda terus memberi makan keyakinan seperti, "Saya tidak cukup baik," atau "Kesuksesan bukan untuk saya," maka itulah yang akan tumbuh dan membentuk hidup Anda. Tetapi Anda memiliki kuasa untuk berhenti, mengubah pola lama, dan mulai menanam sesuatu yang lebih baik. Menanam benih baru bukan hanya tentang berpikir positif. Ini adalah proses yang mendalam, sebuah perjalanan untuk merombak fondasi mental Anda. Setiap keyakinan baru adalah seperti bibit kecil yang memerlukan perhatian, perawatan, dan waktu untuk bertumbuh. Anda tidak bisa sekadar menanamnya dan berharap keajaiban terjadi keesokan harinya. Tetapi dengan dedikasi, Anda akan melihat perubahan yang menakjubkan. Langkah pertama, pilih benih Anda dengan bijak. Apa yang Anda inginkan dalam hidup? Kesuksesan, kebahagiaan, kelimpahan. Pilihlah benih keyakinan yang mencerminkan tujuan ini. Misalnya, gantilah "saya tidak cukup pintar" dengan
saya adalah pembelajar yang cepat dan mampu. Gantikan, saya selalu gagal dengan setiap tantangan membawa saya lebih dekat pada keberhasilan. Kata-kata ini mungkin tampak sederhana, tetapi mereka memiliki kekuatan besar untuk mengarahkan ulang pikiran bawah sadar Anda. Langkah kedua, gunakan repetisi sebagai air kehidupan. Repetisi adalah alat utama dalam menanam benih baru. Pikiran bawah sadar Anda belajar melalui pengulangan. Bayangkan setiap kali Anda mengulang afirmasi positif, seperti "Saya layak untuk hidup yang bahagia dan sukses." Anda menyirami benih baru itu. Setiap pengulangan membuat akar keyakinan baru semakin dalam, sampai akhirnya menjadi bagian alami dari cara Anda melihat dunia. Langkah ketiga, beri cahaya dengan emosi. Emosi adalah sinar matahari bagi pikiran Anda. Ketika Anda mengucapkan afirmasi atau memvisualisasikan impian Anda, rasakan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Biarkan kegembiraan, rasa syukur, dan antusiasme memenuhi hati Anda. Semakin kuat emosi yang Anda hubungkan dengan keyakinan baru Anda, semakin cepat mereka tumbuh. Langkah keempat, bersabar dengan prosesnya. Tidak ada taman yang tumbuh subur dalam semalam. Kadang-kadang, Anda mungkin merasa bahwa usaha Anda tidak menghasilkan apa-apa. Tapi percayalah, benih yang Anda tanam sedang berkembang di bawah permukaan. Penting untuk tetap konsisten dan tidak menyerah. Bahkan saat Anda tidak melihat perubahan langsung, perubahan itu sedang terjadi, perlahan tetapi pasti. Langkah kelima, melindungi taman Anda dari gulma. Saat Anda mulai menanam benih baru, gulma keyakinan lama mungkin mencoba tumbuh kembali. Pikiran negatif bisa kembali dan merusak kemajuan Anda. Jangan biarkan mereka menguasai. Ketika Anda menyadari pikiran negatif muncul, cabutlah dengan segera. Gantikan dengan keyakinan baru yang positif. Latihan ini bukan hanya membersihkan taman mental Anda, tetapi juga memperkuat kemampuan Anda untuk mengarahkan pikiran Anda. Menanam benih baru adalah tindakan pemberdayaan. Setiap kali Anda memilih untuk percaya pada diri sendiri, untuk melihat kemungkinan, dan untuk mengubah cerita lama Anda menciptakan realitas baru. Taman mental Anda tidak lagi menjadi tempat yang terbengkalai, tetapi sebuah oasis yang penuh dengan kehidupan, energi, dan potensi. Pada akhirnya, hidup Anda adalah refleksi dari apa yang Anda tanam dalam pikiran Anda. Jika Anda ingin melihat perubahan dalam dunia luar, mulailah dengan perubahan di dalam diri Anda. Setiap benih yang Anda tanam hari ini akan tumbuh menjadi pohon-pohon besar yang memberikan buah kesuksesan, kelimpahan, dan kebahagiaan di masa depan. Anda adalah tukang kebun dari pikiran Anda. Pilihlah untuk menanam sesuatu yang indah. Bab 8. Merangkul diri tanpa batas. Di dalam diri setiap manusia terdapat kekuatan tak terbatas, sebuah potensi yang sering kali terhalang oleh keyakinan, ketakutan, dan keraguan yang telah tertanam sejak lama. Namun, apa yang akan terjadi jika Anda membuka pintu menuju diri sejati Anda? Merangkul diri tanpa batas adalah tentang menemukan kekuatan kreatif di dalam diri dan menyelaraskannya dengan aliran kelimpahan yang alami. Ketika Anda berhenti membatasi diri dengan pikiran seperti, "Ini mustahil," atau "Saya tidak mampu," Anda mulai menyadari bahwa hambatan tersebut hanya ada dalam pikiran Anda. Sesungguhnya, dunia di luar hanyalah cerminan dari dunia di dalam diri Anda. Jika Anda merasa terjebak atau terbatas, itu bukan karena dunia menutup pintunya, tetapi karena Anda belum membuka pintu ke dalam diri Anda sendiri. Dalam perjalanan hidup, banyak dari kita mengenakan topeng untuk memenuhi harapan orang lain atau menyesuaikan diri dengan norma sosial. Topeng ini mungkin memberi rasa aman sementara, tetapi seringkali mengaburkan jati diri sejati kita. Untuk merangkul diri tanpa batas, Anda harus berani melepas topeng ini dan bertanya pada diri sendiri, siapa saya sebenarnya di luar label dan peran yang saya mainkan? Diri sejati Anda adalah sumber kekuatan, kreativitas, dan keberanian. Itu adalah bagian dari Anda yang tidak pernah ragu atau takut, karena ia tahu bahwa segalanya mungkin. Ketika Anda menyelaraskan hidup dengan diri autentik ini, Anda akan menemukan bahwa kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan bukanlah sesuatu yang harus dikejar.
Mereka adalah ekspresi alami dari siapa Anda. Alam semesta tidak pernah kekurangan. Lihatlah ke sekeliling, pohon-pohon yang tumbuh tanpa henti, sungai yang mengalir tanpa batas, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit malam. Semua ini adalah bukti bahwa kelimpahan adalah sifat alami kehidupan. Namun, mengapa banyak dari kita merasa hidup dalam kekurangan? Kuncinya terletak pada penyelarasan. Pikiran yang dipenuhi keraguan, ketakutan, dan keyakinan negatif seringkali menciptakan hambatan terhadap aliran kelimpahan. Untuk merangkul diri tanpa batas, Anda harus melepaskan pikiran-pikiran tersebut dan menggantikannya dengan kepercayaan pada kelimpahan yang tak terbatas. Latih diri Anda untuk melihat kemungkinan di setiap tantangan, peluang di setiap kesulitan, dan kelimpahan di setiap sudut kehidupan. Berikut langkah untuk merangkul diri tanpa batas. 1. Sadari keterbatasan Anda yang dibuat sendiri. Buat daftar keyakinan yang membatasi Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar atau apakah ini hanya cerita yang saya percayai? Dengan menyadari bahwa keterbatasan Anda seringkali hanyalah ilusi, Anda mulai membebaskan diri dari mereka. 2. Lihat kemungkinan dalam diri Anda. Alih-alih fokus pada apa yang tidak Anda miliki, renungkan potensi luar biasa yang sudah ada dalam diri Anda. Setiap orang memiliki bakat, kekuatan, dan keunikan yang bisa menjadi sumber kelimpahan jika diberi perhatian. 3. Hubungkan dengan kekuatan kreatif Anda. Pikiran Anda adalah alat kreatif yang paling kuat. Apa yang Anda pikirkan, Anda tarik ke dalam hidup Anda. Gunakan afirmasi positif, visualisasi, dan meditasi untuk memperkuat hubungan dengan diri sejati Anda dan mengarahkan energi Anda ke arah yang benar. 4. Berani untuk beraksi. Merangkul diri tanpa batas bukan hanya tentang berpikir, itu juga tentang bertindak. Setiap langkah kecil yang Anda ambil dengan keberanian adalah tanda bahwa Anda mempercayai diri Anda sendiri dan potensi Anda. 5. Percayai proses hidup. Tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana, dan itu tidak apa-apa. Percayalah bahwa kehidupan selalu membawa Anda ke tempat yang Anda butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Ketika Anda merangkul ketidakpastian dengan keyakinan, Anda membuka pintu bagi kemungkinan baru. Ketika Anda merangkul diri sejati Anda berhenti hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Sebaliknya, Anda mulai menciptakan hidup yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai, impian, dan tujuan Anda. Kelimpahan bukan lagi tentang apa yang Anda miliki di luar, tetapi tentang bagaimana Anda merasa di dalam. Anda menjadi magnet bagi peluang, hubungan, dan pengalaman yang selaras dengan energi autentik Anda. Merangkul diri tanpa batas adalah perjalanan pulang ke diri Anda sendiri. Ini adalah proses membebaskan diri dari ilusi keterbatasan dan menyadari bahwa kekuatan sejati Anda selalu ada di dalam diri Anda. Ketika Anda melakukannya, hidup Anda tidak lagi menjadi serangkaian perjuangan, tetapi sebuah tarian yang indah dengan alam semesta, di mana Anda tidak hanya menerima, tetapi juga menciptakan kelimpahan yang Anda inginkan. Anda adalah tak terbatas. Ketika Anda menyadari ini, tidak ada hal yang tidak mungkin. Segala sesuatu yang Anda impikan sudah ada di dalam jangkauan Anda. Sekaranglah saatnya untuk melangkah maju dan merangkul kekuatan sejati Anda. Bab 9, dari visi ke kenyataan. Setiap pencapaian besar dimulai dengan visi, sebuah gambaran di benak Anda tentang apa yang mungkin terjadi. Visi adalah kekuatan pendorong yang membakar semangat, membangkitkan harapan, dan memberi arah hidup. Namun, visi tanpa tindakan hanyalah impian. Bab ini adalah tentang menjembatani jurang antara apa yang Anda bayangkan dan apa yang dapat Anda wujudkan. Dari visi ke kenyataan adalah perjalanan yang memerlukan keberanian, konsistensi, dan penyelarasan antara keyakinan batin dan tindakan nyata. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di laut terbuka. Visi adalah peta dan kompasnya, tetapi tanpa angin yang mendorong layar dan kemudi yang dikendalikan dengan mantap, kapal itu tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Demikian pula, Anda memerlukan strategi untuk menjaga momentum dan memastikan transformasi batin Anda diterjemahkan ke dalam hasil nyata. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena mereka kehilangan momentum.
Bukan karena mereka kurang kemampuan, melainkan karena mereka gagal menjaga api komitmen tetap menyala. Visi Anda adalah bahan bakar, tetapi tindakan Anda adalah api yang menerangi jalan menuju realisasi. Langkah pertama dalam mewujudkan visi adalah memiliki keyakinan mendalam bahwa apa yang Anda impikan layak untuk dikejar. Keyakinan ini bukan sekadar optimisme, melainkan sebuah keputusan tegas untuk berkomitmen pada perjalanan, terlepas dari rintangan yang mungkin muncul. Komitmen adalah janji kepada diri Anda sendiri bahwa Anda tidak akan menyerah, bahkan ketika jalan terasa berat. Berikut strategi untuk mewujudkan visi. 1. Tetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Visi tanpa tujuan adalah seperti berjalan tanpa arah. Pisahkan visi besar Anda menjadi langkah-langkah kecil yang spesifik, dapat diukur dan realistis. Setiap langkah yang Anda capai akan memberi Anda dorongan motivasi untuk melanjutkan perjalanan. 2. Ciptakan kebiasaan harian yang mendukung. Apa yang Anda lakukan setiap hari menentukan keberhasilan Anda. Mulailah dengan tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Kebiasaan seperti menulis jurnal, visualisasi pagi, atau mengerjakan satu tugas produktif setiap hari akan membantu Anda tetap selaras dengan visi Anda. 3. Pantau dan evaluasi kemajuan. Luangkan waktu secara berkala untuk mengevaluasi sejauh mana Anda telah melangkah. Jangan takut untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Perubahan bukan berarti kegagalan. Itu adalah tanda bahwa Anda cukup fleksibel untuk tetap berada di jalur menuju visi Anda. 4. Atasi hambatan dengan pikiran positif. Hambatan adalah bagian dari perjalanan. Alih-alih melihat mereka sebagai rintangan, pandanglah mereka sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Setiap kali Anda mengatasi tantangan, Anda menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengan kenyataan yang Anda inginkan. 5. Lakukan tindakan yang selaras dengan keyakinan Anda. Jika keyakinan batin Anda tidak sejalan dengan tindakan Anda akan merasa terjebak. Pastikan setiap langkah yang Anda ambil mencerminkan keyakinan positif yang telah Anda bangun melalui proses transformasi. Momentum adalah sahabat terbaik Anda dalam perjalanan ini. Sekali Anda mulai melangkah, jangan berhenti. Meskipun langkah Anda kecil, teruslah bergerak maju. Momentum tidak hanya menjaga Anda tetap bersemangat, tetapi juga menciptakan efek bola salju, di mana tindakan kecil mulai menghasilkan hasil yang besar. Untuk menjaga momentum, ingatlah bahwa proses itu sendiri adalah bagian dari pencapaian. Jangan hanya fokus pada hasil akhir. Nikmati setiap langkah perjalanan Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan semakin dekat dengan visi Anda. Ketika Anda mulai melihat hasil dari tindakan Anda, sesuatu yang ajaib terjadi. Keyakinan Anda semakin menguat, dan energi positif mulai mengalir dalam hidup Anda. Anda mulai menarik orang, peluang, dan situasi yang mendukung perjalanan Anda. Inilah saat di mana visi Anda mulai berubah menjadi kenyataan. Namun, penting untuk diingat bahwa kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan. Setiap pencapaian adalah awal dari visi baru. Ketika Anda mewujudkan satu impian, Anda membuka pintu bagi impian yang lebih besar dan lebih berani. Untuk membawa visi Anda menjadi kenyataan, Anda memerlukan kombinasi dari tekad, strategi, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Anda harus berani bermimpi besar, tetapi juga cukup rendah hati untuk mengambil langkah-langkah kecil menuju impian itu. Ketika Anda menyelaraskan keyakinan Anda dengan tindakan Anda menciptakan energi yang tak terbendung. Tidak ada rintangan yang terlalu besar, tidak ada tantangan yang terlalu berat. Anda adalah kreator realitas Anda. Dan segalanya mungkin jika Anda mau melangkah maju dengan penuh keberanian. Dari visi ke kenyataan bukanlah perjalanan yang linier, tetapi sebuah proses yang penuh pelajaran dan transformasi. Setiap langkah membawa Anda lebih dekat, tidak hanya pada impian Anda, tetapi juga pada versi diri Anda yang terbaik. Bab 10. Perjalanan yang berkesinambungan. Kesuksesan sering dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai, sebuah garis finish di mana kita akan merasa lengkap, puas, dan siap untuk beristirahat. Namun, kenyataannya jauh lebih dalam daripada itu. Kesuksesan adalah proses yang terus berkembang.
bukan hasil akhir. Ini adalah perjalanan yang tidak pernah benar-benar berakhir, karena setiap pencapaian membuka pintu untuk lebih banyak kemungkinan dan lebih banyak pertumbuhan. Bab ini mengajak kita untuk melihat kesuksesan sebagai perjalanan berkesinambungan, bukan sebagai titik akhir yang bisa dicapai dan ditinggalkan. Pernahkah Anda merasa bahwa setelah mencapai sesuatu yang besar, Anda mendapati diri Anda mencari tujuan berikutnya, hanya untuk menemukan bahwa kebahagiaan yang Anda harapkan tidak bertahan lama? Itu karena kesuksesan yang sejati bukanlah suatu pencapaian yang akhirnya memberikan rasa puas, tetapi sebuah proses yang berlanjut, berkembang, dan menantang kita untuk terus melangkah maju. Kesuksesan adalah tentang siapa kita selama perjalanan itu, bukan hanya apa yang kita raih di akhirnya. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir tanpa henti. Sungai itu tidak berhenti hanya karena ia telah melewati satu batu besar atau mencapai satu hilir. Ia terus mengalir, menyesuaikan diri dengan perubahan medan, dan terus bergerak meskipun ada rintangan. Demikian juga perjalanan hidup kita. Setiap tujuan yang tercapai hanyalah satu bagian dari aliran tak berujung yang membawa kita pada pengalaman-pengalaman baru dan wawasan yang lebih dalam. Tidak ada titik di mana kita benar-benar berhenti tumbuh. Kita berkembang, beradaptasi, dan berkembang lagi. Seringkali, kita terlalu terfokus pada tujuan akhir sehingga kita melewatkan makna yang terletak dalam proses itu sendiri. Keberhasilan bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi juga tentang belajar dari setiap langkah yang kita ambil, setiap kegagalan yang kita hadapi, dan setiap tantangan yang kita atasi. Penting untuk menikmati setiap langkah perjalanan, karena itu adalah tempat di mana kehidupan sebenarnya terjadi. Setiap kegagalan yang Anda alami adalah bagian dari perjalanan Anda, bukan akhir dari segala sesuatu. Itu adalah batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Ketika kita bisa menerima bahwa kesalahan dan tantangan adalah bagian dari proses yang alami, kita memberi diri kita izin untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu. Kita mungkin merasa telah mencapai sesuatu, tetapi dalam kenyataannya, setiap pencapaian adalah landasan untuk langkah berikutnya. Ketika satu tujuan tercapai, kita hanya mengukir jalur untuk tujuan yang lebih besar, lebih menantang, dan lebih penuh makna. Kita adalah makhluk yang terus berkembang, dan tujuan yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri hanya menjadi titik awal untuk bab berikutnya. Setiap tujuan yang tercapai memberi kita wawasan baru, keterampilan baru, dan perspektif yang lebih kaya tentang dunia dan diri kita sendiri. Tidak ada yang stagnan dalam perjalanan hidup. Jika Anda merasa telah sampai di tempat yang terbaik yang bisa Anda capai, itu mungkin saatnya untuk menggali lebih dalam dan menemukan tujuan baru yang lebih besar. Hidup adalah tentang menciptakan tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri, untuk terus mendorong diri menuju potensi yang lebih tinggi. Salah satu kunci untuk melanjutkan perjalanan ini adalah ketekunan. Seringkali kita merasa lelah atau bahkan putus asa ketika jalan tampak terjal dan penuh dengan hambatan. Namun, ketekunan adalah kemampuan untuk terus berjalan meskipun kita tidak melihat hasilnya langsung. Ketekunan bukan hanya tentang berusaha keras, tetapi juga tentang percaya pada proses dan memiliki keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Jangan biarkan kegagalan atau kesulitan menghentikan Anda. Setiap langkah, meskipun tampaknya kecil atau tidak berarti, adalah bagian dari gambaran besar yang lebih besar. Ketekunan mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan panjang dimulai dengan langkah pertama, dan setiap pencapaian membutuhkan waktu dan ketekunan. Ketika kita mengadopsi pandangan bahwa kesuksesan adalah perjalanan berkesinambungan, kita mulai mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Kita bukanlah orang yang hanya mengejar tujuan, tetapi kita adalah individu yang terus berkembang, belajar, dan bertransformasi. Dengan pemahaman ini, kita tidak hanya menghargai pencapaian eksternal, tetapi juga perjalanan internal yang telah membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sadar. Ketika Anda melihat diri Anda sebagai bagian dari perjalanan yang terus berkembang, Anda akan menemukan kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi tantangan hidup. Anda akan merasa lebih terhubung dengan diri Anda sendiri
dan dengan dunia di sekitar Anda. Kesuksesan menjadi lebih dari sekadar pencapaian. Itu menjadi ekspresi dari perjalanan hidup Anda, sebuah perjalanan yang terus berlanjut tanpa akhir. Pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang berapa banyak yang telah kita capai, melainkan bagaimana kita merespons setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan itu. Kesuksesan adalah tentang berani bermimpi, berani gagal, dan berani terus maju. Tidak ada batasan pada pertumbuhan manusia. Perjalanan kita adalah tentang menjadi lebih dari apa yang kita bayangkan, mengatasi lebih banyak daripada yang kita pikirkan mungkin, dan menemukan kedamaian dalam kesadaran bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Perjalanan ini tidak pernah berakhir. Ia selalu melanjutkan, memberi ruang bagi kemungkinan baru, dan membawa kita pada petualangan yang tak terduga. Keindahan sejati dari perjalanan ini adalah pada proses itu sendiri, pertumbuhan, transformasi, dan pencapaian yang berkelanjutan. Kesimpulan. Ketika kita menatap perjalanan hidup ini, kita seringkali terjebak dalam pencarian hasil yang cepat dan terukur. Namun, kekuatan sejati terletak pada keberanian kita untuk terus berjalan, tidak peduli seberapa lama atau seberapa sulit jalan itu. Kita adalah arsitek dari hidup kita sendiri, dan setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap tantangan adalah peluang untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Tidak ada batasan pada apa yang bisa kita capai, selain yang kita tentukan untuk diri kita sendiri. Pikirkan ini, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis bab berikutnya dalam cerita hidup kita. Setiap pikiran, setiap tindakan, setiap niat yang kita tanamkan adalah benih yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Transformasi sejati bukanlah suatu tujuan yang dapat dicapai dalam sekejap, melainkan perjalanan yang dimulai dengan keberanian untuk merangkul ketidakpastian, untuk terus beradaptasi, dan untuk menemukan potensi tanpa batas yang ada dalam diri kita. Saat Anda menutup halaman buku ini, ingatlah bahwa perjalanan Anda baru saja dimulai. Keajaiban hidup terletak pada proses, bukan hasil akhir. Dan ketika Anda terus melangkah dengan keberanian dan kesadaran, Anda akan menemukan bahwa dunia di sekitar Anda pun berubah. Karena ketika Anda berubah, begitu pula cara Anda melihat dan merespons dunia.